Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar diberhentikan oleh PBNU karena masalah internal. Kiai Haji Marzuki Mustamar diberhentikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU sebelum masa jabatannya berakhir dari Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Menurut Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, pemberhentian dilakukan karena Marzuki dinilai banyak melakukan pelanggaran indisipliner dan tidak bisa menyelesaikan masalah internal yang terjadi. Pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar dari Ketua PWNU mengejutkan warga, terlebih orang Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, karena pemberhentiannya dinilai mendadak di tengah panasnya situasi politik jelang pemilihan presiden 2024 mendatang. Disinggung mengenai adanya beda pandangan politik Pilpres, PBNU membantahnya. Itu terus terang nggak ada kaitannya. Jadi di NU ini bebas lah, mau milih siapa saja silakan sesuai dengan hati nurani masing-masing atau keyakinan masing-masing. Siapa calon yang paling tepat. Jadi kita nggak akan memaksa orang. Kita juga punya pilihannya sendiri gitu. Informasi beda dukungan banyak PBNU melakukan pembersihan. Nggak mungkin PBNU itu membersihkan dan sebagainya. Yang kita lakukan adalah penegakan aturan. Kalau aturannya tidak diikuti, ya kita tidak akan bisa memenuhi. Apa sih Gus salah satu aturan yang dilanggar itu Gus? Apa sih salah satu aturan yang dilanggar agar menampis dugaan politik itu tadi Gus? Ya nanti akan kita sampaikan pada saatnya lah ya. Jadi banyak beberapa yang diantaranya ada masalah-masalah yang tidak terkendali. Misalnya di cabang Jombang, ya di cabang Jombang itu kan sampai ke pengadilan segala macam karena wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga berlarut-larut dan bermasalah. Nah, pada saat itu setelah kita teliti, kita melihat ada paling tidak tanggung jawab yang kurang dari wilayah dalam hal ini oleh ketua wilayah. Jadi prosesnya sampai ke pengadilan segala macam. Jadi ada masalah-masalah internal. Sekali lagi ya, ini masalah internal, tidak perlu dibesar-besarkan dan mungkin di tempat manapun Kiai Marzuki itu bisa untuk mengabdi di lingkungan NU. Dan penggantinya nanti insya Allah juga bisa menduduki tempat itu. Sepertinya prosedurnya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di Situbondo, Jawa Timur mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap pencopotan Ketua PWNU Jawa Timur tersebut. Dengan pemecatan Ketua PWNU, kita tanggapannya Gus Muhaimin apa ini? Ya, itu urusan internal PBNU, tapi baru kali ini ada saling mencat, itu baru kali ini dalam sejarah NU itu. Jadi memang prihatin. Terus upayanya apa sih Pak Gus? Ya itu kan urusan internal, bukan urusan kita. Menanggapi keprihatinan yang diungkapkan Caimin, Gus Ipul pun mengungkapkan pemberhentian Ketua PWNU Jawa Timur adalah masalah internal. Ya nggak apa-apa, di PKB juga dulu copot-mencopot juga, jadi sama-sama prihatin aja nggak apa-apa, kita saling memperkuat aja. Jadi ini sebenarnya penegakan aturan ya yang biasa-biasa saja. Jadi ini masalah intern, jadi orang lain jangan ikut mengomentari kalau memang tidak ada urusannya. Pengganti Ketua PWNU akan dibahas PWNU Jawa Timur 2 minggu ke depan. Jika belum ada pengganti, PBNU akan mencarikan penggantinya. Dari Surabaya dan Situbondo, Jawa Timur, Zainal Azhari, Heri Sampurno, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, nanti saat lagi saya akan berbincang dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar yang merupakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dikarenakan permasalahan internal. Nanti kita akan gali pemirsa, sekiranya permasalahan internal apa yang kemudian berujung kepada pemecatan. Saya akan tanyakan kepada Gus Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ipul, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca. Selamat malam juga. Ya, Gus Ipul, supaya tidak istilahnya bahwa ini tidak membuat sejumlah pihak menganalisa yang lebih jauh atau kemana-mana isunya. Sebenarnya apa kesalahan dari Kiai Haji Marzuki
sehingga berujung kepada pemecatan? Sudah pernah kita sampaikan ya beberapa hari yang lalu bahwa ini kaitannya dengan masalah internal. Yang kedua, prosesnya juga sudah cukup lama. Dan yang ketiga, prosedurnya itu sudah dilalui semua. Insya Allah mudah-mudahan ya dengan nanti waktu yang akan paling tidak memberikan pemahaman kepada kita secara keseluruhan. Karena memang ini mungkin masih sebagian belum ada yang ada yang salah paham atau belum mengerti persis masalahnya. Dan pemberhentian seperti ini bukan pertama kali. Dulu Pak Kiai Ali Mashan juga diberhentikan sebelum masa jabatannya habis. Lalu kemudian beliau tetap aktif. Bahkan sampai sekarang beliau menjadi salah satu pengurus Suriah Provinsi Jawa Timur. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang istimewa sekali lagi, tetapi sebuah semacam reposisi di tengah jalan yang diharapkan nanti setelah ini konsolidasi akan makin baik lagi. Saya terus terang tidak akan menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan, mengulang apa yang sudah saya sampaikan, tapi harapan kami mudah-mudahan nanti ya semuanya bisa memahami dengan baik seluruh proses yang kita lewati. Dan yang kedua, kita juga ingin Pak Kiai Marzuki Mustamar tetap bisa berkiprah di lingkungan Nahdlatul Ulama ke depan. Ya, Gus Ipul, di lain kesempatan Kiai Marzuki sempat mengatakan bahwa dirinya tidak tahu dalam SK tersebut pun tidak disebutkan kesalahan apa yang dilakukan olehnya. Sebelum sampai pada akhirnya pusat melakukan pemecatan, tidak ada upaya tabayun terlebih dahulu. Jadi istilah pemecatan juga nggak terlalu tepat, pencopotan juga tidak terlalu tepat, tetapi ini pemberhentian ya sebelum SK-nya berakhir. Ini yang mungkin lebih tepat, jadi pemberhentian kepada ketua wilayah sebelum masa jabatannya berakhir. Dan tentu beliau sudah tahu tentang beberapa surat-surat yang sudah kita kirim sebelumnya. Beliau juga tahu dinamikanya gitu. Dan saya lihat pernyataannya kemarin, beliau juga sudah menerima dengan legowo dan ini adalah suatu contoh yang baik ya. Jadi intinya saya sekali lagi saya tidak akan mengatakan lebih banyak lagi tentang alasan-alasan, sebab ini semua tahapan-tahapannya melalui proses yang sangat panjang, dan yang kedua dengan mempertimbangkan semua aspek. Kalau dikatakan ini kaitannya dengan politik atau dengan pilpres, saya pastikan itu adalah pemahaman yang salah. Oke, lantas, itu, Mbak. Ya lantas Gus Ipul sudah minta konfirmasi tidak langsung kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar, karena sempat heboh ini memberikan dukungan untuk pasangan Amin, bahkan ada pidato bahasa Jawa di potongan video dan ini juga sempat menuai polemik. Itu bagaimana? Ya, sebenarnya tidak dilarang ya untuk memberikan dukungan. Bahkan beberapa pengurus menjadi tim sukses untuk beberapa pasangan calon yang ada gitu. Ya mereka nonaktif gitu. Tidak dilarang ya. Silakan kecuali tentu mandataris. Mandataris itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau ada pengurus yang mau jadi tim sukses, kemudian cuti itu diperbolehkan. Tidak ada masalah. Jadi sekali lagi boleh aja setiap orang punya pilihan-pilihannya gitu. Saya juga punya pilihan, mungkin yang lain juga punya pilihan. Itu sangat sangat dimungkinkan di lingkungan pengurus Nahdlatul Ulama. Yang tidak boleh itu adalah membawa lembaga
membawa organisasi, membawa perkumpulan, itu yang tidak diperbolehkan. Apa karena ini ada hubungan juga bahwa dalam ceramahnya Kiai Marzuki menyebutkan nama-nama pondok pesantren yang dukung Amin begitu? Ya, dukungan seperti itu kan bisa hanya klaim gitu kan. Bisa aja setiap orang mengatakan pesantren ini mendukung ini, pesantren ini mendukung ini. Dan di pesantren itu biasanya juga ada anatomi, ada dinamika gitu yang mungkin tidak bisa dipahami secara baik oleh publik gitu. Tapi itu tidak masalah juga gitu. Jadi klaim-klaim seperti itu boleh, tapi kan masyarakat, santri, alumni biasanya juga tahu, ya, mengerti apa yang harus dilakukan ketika ada isu-isu seperti itu. Oke. Jadi tidak mudah terima juga mereka isu-isu seperti itu. Gus Ipul. Yang saya sekali lagi ini untuk dukungan-dukungan seperti itu sebenarnya jauh dari pikiran kita atau pikiran PBNU pada saat melakukan rapat-rapat ya untuk mengambil keputusan. Saya pikir Rois Am, Gus Yahya itu sabar sekali mengikuti semua proses-proses yang ada, yang harus dilalui sebelum mengambil keputusan. Gus Ipul, kalaulah setiap anggota atau mungkin masyarakat NU punya hak politik, pengurus punya pilihan politik juga wajar. Yang tidak boleh bagi pengurus itu apa? Mobilisasi massa, menggunakan pengaruhnya untuk memilih salah satu paslon atau bagaimana? Di dalam NU itu sudah ada pedoman berpolitiknya ya, yang pengurus semua tahu itu, bahkan warga juga tahu. Jadi pemilu ini kan tidak diikuti sekali ini, tapi sudah berulang-ulang dan warga, utamanya juga pengurus adalah sudah tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Gitu. Masyarakat akan melihat konsistensi dari tokoh, ya, dari ulama gitu tentang pilihan-pilihannya gitu. Itu akan akan diikuti secara cermat, apalagi sekarang ada medsos ya, yang orang ada jejak digitalnya gitu. Jadi setiap orang akan tahu bagaimana urutan seseorang dalam memberikan dukungan gitu kepada calon. Jadi menurut saya dukungan itu dimungkinkan, diperbolehkan. Tetapi sekali lagi saya ingin mengulang bahwa pemberhentian ini adalah masalah internal yang insya Allah nanti Kiai Marzuki juga masih tetap bisa berhikmat lingkungan Nahdlatul Ulama, dan nanti kalau toh misalnya sudah ada pengganti, saya yakin penggantinya juga bisa melakukan konsolidasi dengan baik pula. Baik, jadi terima kasih. Ini perlu dipahami supaya orang jangan sampai salah paham gitu, dikembangkan opini, di framing seakan-akan ini masalah politik. Baik, ditegaskan lagi bukan unsur politik, masalah internal. Terima kasih Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf atau Gus Ipul atas waktunya.